Halo guys, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Noval Jad Salim dan rekan saya. Dan saya Gili Jolikio. Kita bertemu lagi di podcast Merah. Kita kedatangan tamu, teman-teman kita yang sudah pergi ke IPDN. Ini ada saudara, saya Muhammad Adi Iqbal. Nah, daripada kalian penasaran tentang mereka pergi ke IPDN, kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan. Kemarin kan kalian habis kunjungan nih ke IPDN tanggal 25 Oktober. Apa yang mendasari kalian memilih untuk kunjungan ke IPDN? Jadi pada dasarnya Poltekpin memilih kunjungan ke IPDN dikarenakan IPDN adalah sekolah ikatan dinas yang tertua di Indonesia dalam membentuk kader-kader di bidang pemerintahan. Selain itu, yang jadi tujuan utama adalah sistem pendidikan dan pembinaan. Jadi kami penasaran bagaimana IPDN itu menggabungkan antara pendidikan dan pembinaan yang ada pada institusi mereka. Bagaimana kemudian IPDN menerapkan sistem pembinaan yang tepat untuk membentuk integrasi para pamong kerajaan. Kemudian yang kedua, struktur organisasi di kampus IPDN sendiri. Kami dari Poltekpin sangat penasaran bagaimana struktur organisasi, bagaimana organisasi di IPDN berjalan, sehingga hal-hal baik bisa diterapkan di Poltekpin yang baru berdiri. Kemudian yang ketiga adalah untuk meningkatkan adanya kerjasama antara Poltekpin dan IPDN. Dengan demikian, diharapkan kedepannya Poltekpin dan IPDN terus berkolaborasi dalam hal-hal yang positif. Dip, aku juga penasaran nih. Apakah di sana perbedaan sama persamaan sama di Poltekpin ini? Apakah ada? Oh, kalau soal perbedaan dan kesamaan itu tentu saja ada. Dimulai dari perbedaan yang paling mendasar adalah Poltekpin itu berada di bawah Kementerian Hukum, sedangkan IPDN itu berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Untuk bersamaan sendiri ada beberapa banyak. Yang pertama adalah sekolah ikatan dinas. Poltekpin dan IPDN sama-sama merupakan sekolah ikatan dinas yang berarti di bawah kementerian, dengan kemudian bertujuan untuk menghasilkan para kader-kader bangsa atau ASN. Kemudian yang kedua adalah pendidikan yang gratis. Poltekpin dan IPDN sama-sama menyelenggarakan pendidikan yang gratis kepada para mahasiswa atau kepada praja dan tarunanya. Dan yang ketiga adalah sistem jarlatsu. Jadi selain pelajaran juga ada pelatihan dan pengasuhan. Jadi Poltekpin dan IPDN ini bisa dianggap sebagai paket komplit dalam melaksanakan pendidikan. Wah, menarik sekali ya. Oke, kalian kan habis kunjungan nih ke IPDN. Bisa nggak sih ceritain apa aja kegiatan yang ada di sana? Kegiatan yang dilaksanakan di IPDN itu lumayan kompleks, dimulai dari upacara penyambutan. Jadi upacara penyambutan itu dilakukan oleh pejabat mereka beserta jajaran pengasuh serta para praja yang memiliki tanggung jawab di kampus itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah sharing dari mereka atau paparan. Jadi mereka itu memaparkan sebenarnya IPDN ini bagaimana, bentuknya bagaimana, kemudian kami juga diberikan kesempatan untuk bertanya. Kemudian yang ketiga adalah fokus group discussion. Jadi para taruna dan praja itu membentuk kelompok-kelompok yang kemudian di kelompok itu melakukan diskusi masing-masing berdasarkan hal-hal yang dicari atau hal-hal yang memang kita penasaran dan ingin kita tiru dari IPDN. Kemudian yang keempat adalah jalan-jalan di fasilitas kampus IPDN sendiri. Jadi di kampus IPDN itu kami berjalan-jalan ke fasilitas seperti masjid, tempat meeting, kemudian ada menza dan sebagainya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kegiatan kebersamaan. Kegiatan kebersamaan ini sebenarnya opsional, mungkin seperti makan bersama, seperti ngobrol dan tertawa bersama dan foto-foto bersama. Wih, asik sekali deh dia. Ya menarik sih. Menarik ya. Dip, kalian kan dan teman-teman udah datang ke IPDN nih. Apa sih hasil kunjungan dari IPDN itu? Hasil kunjungan ke IPDN tentunya sangat banyak dan sangat bermanfaat untuk taruna Poltekpin.
Hal ini karena IPDN dan Politeknik sendiri memiliki arah dan tujuan yang sama, yaitu membentuk kader-kader terbaik. Yang pertama tentu saja meningkatkan wawasan, karena Politeknik yang telah berkunjung ke IPDN meningkatkan wawasan mereka terkait bagaimana sistem pemerintahan, manajemen pemerintahan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kualitas organisasi. Organisasi Demustar, Resimen, dan Poltar yang berkunjung ke IPDN dapat mempelajari bagaimana sih etika-etika dalam organisasi tersebut, bagaimana organisasi tersebut bertanggung jawab terhadap kampus, dan sebagainya. Kemudian bagaimana kami mempelajari kedisiplinan yang ada di IPDN. Kami belajar bagaimana sih IPDN itu menegakkan kedisiplinan yang ada. Kemudian yang terakhir tentu saja meningkatkan relasi antara taruna dan pelajar dari kedua sekolah ikatan dinas tersebut. Oh, bagus ya. Berkat sinergi. Betul sekali. Setelah mengunjungi IPDN, kira-kira apa saja hal unik yang kalian temuin waktu kalian kunjungan ke sana? Kalau mengenai hal unik itu sangat banyak di IPDN. Saya jadi bingung sebenarnya menyebutin apa. Tapi tentu saja yang pertama adalah tradisi yang ada di IPDN sendiri. IPDN itu menjaga tradisi dari angkatan pertama sampai sekarang. Tradisi yang ada itu sangat dijaga dan ketat. Salah satu hal yang mungkin membuat kita terngiang-ngiang adalah gedung menza. Jadi di gedung menza ini ternyata seluruh peraja itu makan bersama, sebanyak kurang lebih hampir ribuan itu makan bersama di gedung menza secara serentak. Kemudian yang kedua ada yang namanya tangga merah. Jadi pada tangga merah itu hampir tidak ada peraja IPDN yang berani melewati tangga itu sebelum menjalani hal-hal yang dinamakan tradisi. Artinya cuma tingkat 4 mereka yang boleh melewati tangga tersebut. Kemudian hal unik lainnya adalah yang mungkin dari atribut dan pakaian mereka itu sangat banyak atributnya, bisa kita lihat sendiri. Itu menurut saya juga unik. Dan kemudian yang paling unik adalah IPDN ini ternyata jarang mendapatkan IB. Mereka lebih sering mendapatkan usia daripada IB karena sistem pelatihan mereka yang mungkin lebih ketat daripada Politeknik. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan banyak informasi dari rekan kita Adib yang telah berkunjung ke IPDN. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat memotivasi kita untuk terus belajar lebih baik lagi. Oke teman-teman, kita ketemu lagi nanti di podcast Merak dengan event-event atau narasumber yang lainnya. Saya Novaliat Salim. Saya Gede Joligio. Bye-bye.